Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nika Somaya dengan NPM 2010 1272261010. Saya akan menjelaskan tugas akhir saya dengan mata kuliah metodologi penelitian dengan judul Rancangan Sistem Informasi Penjualan Alat Tulis pada Toko Grafika berbasis Visual Basic dan Data MySQL. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang. Alat tulis suatu alat yang banyak digunakan oleh semua orang dan bahkan untuk kebutuhan anak sekolah. Mulai dari anak kecil yang belajar bagaimana cara menulis hingga remaja dan dewasa untuk mengerjakan aktivitas sehari-hari. Mereka seperti sekolah, perkantoran, dan masih banyak lagi. Jenisnya pun macam-macam, mulai dari produk inti hingga produk tambahan seperti pensil, pulpen, dan lainnya. Dalam bidang perdagangan semakin mempermudah pekerjaan dalam siklus perdagangan, misalnya proses transaksi, pencatatan, pembelian, penjualan, daftar barang, dan laporan penjualan. Sistem yang digunakan dalam transaksi penjualan alat tulis pada toko grafika masih tulis tangan dan dicatat secara manual pada owner toko grafika dan dapat menyebabkan banyak permasalahan, misalnya dalam pengolahan data, dan prosesnya cukup lama karena masih dapat mengandalkan kalkulator sebagai alat perhitungan dan penulisan jumlah transaksi pada sebuah alat tulis. Seperti pengolahan data yang masih terkomputerisasi merupakan media yang tepat untuk mencapai hal-hal seperti di atas. Namun belum semua pengusaha menerapkan sistem komputerisasi dalam pengolahan data. Pengolahan data penjualan alat tulis yang ada pada toko grafika, maka dalam hal ini penulis mengusulkan judul penelitian ini adalah Perancangan Sistem Informasi Penjualan Alat Tulis pada Toko Grafika berbasis Visual Basic dan Data MySQL, dengan dapat membantu memecahkan permasalahan dalam hal penjualan alat tulis sehingga data yang didapatkan lebih rapi. 1.2 Perumusan masalah. Yang pertama, berdasarkan latar belakang di atas, maka diambil suatu rumusan masalah, yaitu bagaimana dapat meminimalisir terjadinya duplikasi data sehingga pengolahan data transaksi penjualan tersimpan secara terstruktur. Yang kedua, bagaimana cara memberikan kemudahan dalam pencarian dan stok alat tulis dan penjualan secara tepat dapat menghasilkan informasi yang lebih terdetail. Selanjutnya 1.3 ruang lingkup masalah. Adapun ruang lingkup perancangan sistem informasi penjualan alat tulis pada toko grafika yang akan dibahas hanya mencakup tentang pengolahan data, stok barang, alat-alat tulis yang dijual, transaksi penjualan dan detail transaksi penjualan sehingga laporan transaksi penjualan dan laporan detail transaksi penjualan. 1.4 Hipotesis. 1. Dengan menerapkan Visual Basic dan Data MySQL akan mengolah data penjualan alat tulis pada toko grafika. Yang kedua, dengan adanya sistem informasi yang menggunakan Visual Basic dan Data MySQL ini memberikan banyak dalam mengolah transaksi penjualan alat tulis secara lengkap dan detail. 1.5 Tujuan penelitian. 1. Dapat memberikan kemudahan dalam masalah yang ada dari suatu sistem pengolahan data transaksi penjualan alat tulis pada toko grafika. Kedua, dapat meminimalisir terjadinya duplikasi data dan dapat mempermudah pencarian data barang, stok alat tulis serta pembuatan laporan. Selanjutnya bab 3 landasan teori. 3.1 Kajian teori. Kajian teori merupakan landasan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Kajian teori disusun berdasarkan sumber buku, karya ilmiah, serta internet yang menyangkut dengan pembahasan teori. Adapun kajian teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 3.1 Pengertian sistem. Dewasa ini secara luas telah dipahami bahwa pengetahuan sistem informasi
Sangatlah, sebab kebanyakan organisasi memerlukan sistem informasi agar dapat bertahan hidup dan berhasil baik. Sistem informasi dapat membantu perusahaan memperluas jangkauan mereka sampai ke lokasi-lokasi yang jauh, memperoleh bentuk-bentuk dan aliran kerja yang baru, dan kemungkinan juga bisa mengubah cara berbisnis. Semua jenis bisnis, baik yang kecil maupun besar, menggunakan sistem informasi, jaringan, dan teknologi internet untuk melakukan sebagian besar bisnis secara elektronik menuju tingkat keberhasilan, efisiensi, daya saing, dan profitabilitas. 3.1.2 Pengertian sistem informasi. Sistem informasi adalah sebagai kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan untuk mengintegrasikan data, memproses dan menyimpan serta mendistribusikan informasi. Beberapa karakteristik sistem informasi eksekutif. Yang pertama, eksekutif. Melalui sistem informasi eksekutif akan berupa sebuah rangkuman di mana informasi itu sudah tersaji dalam bentuk rangkuman. Dengan teknik ini, eksekutif dapat secara bertahap mendapatkan informasi yang lebih rinci dari informasi yang terangkum tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, tricycle success factor, yaitu faktor yang harus diperhatikan dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Faktor tersebut berbeda-beda dalam tiap perusahaan. Faktor ini dapat bersifat strategis, manajerial, atau operasional, dan berasal dari 3 sumber, yaitu organisasi, industri, dan lingkungan. Sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem perencanaan yang melibatkan bagian internal perusahaan yang meliputi pemanfaatan teknologi, prosedur, dan interaksi manusia untuk memecahkan permasalahan bisnis seperti layanan, biaya, produksi, atau penentuan strategi bisnis yang tepat. Yang B, sistem pendukung keputusan, yaitu salah satu bagian dalam sistem informasi berbasis komputer yang berfungsi untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat bagi perusahaan, organisasi, atau instansi terkait. Yang C, sistem informasi eksekutif, yaitu salah satu jenis dari sistem informasi manajemen untuk memudahkan dalam mengambil kebijakan yang dibutuhkan oleh eksekutif senior dengan menampilkan akses informasi yang tepat dan relevan. Yang D, sistem pemrosesan transaksi, yaitu bagian dari sistem informasi yang memiliki tugas untuk menjalankan dan mencatat setiap kebutuhan transaksi secara berkelanjutan yang diperlukan dalam bisnis. 3.1.3 Pengertian pengolahan data, yaitu suatu kegiatan yang saling berhubungan dan bekerja sama dalam mencapai hasil yang diinginkan. Suatu proses pengolahan data terdiri dari 3 tahapan dasar dalam proses pengolahan data, yaitu membaca data atau input, yang kedua mengolah data atau processing, yang ketiga hasil atau output. 3.1.4 Tinjauan umum bahasa pemrograman. Dalam pembuatan tugas akhir semester ini, penulis menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic Net karena bahasa pemrograman Visual Basic Net dapat memberikan kemudahan bagi penulis dalam membuat program yang dibutuhkan. 1. Pengertian Visual Basic merupakan sebuah pemrograman yang menawarkan Intelligent Development Environment atau IDE visual untuk membuat program perangkat lunak berbasis operasi Microsoft Windows menggunakan model pemrograman. 3.1.5 Pengenalan database, yaitu sekumpulan tabel-tabel yang berfungsi untuk menghubungkan data-data atau file-file di dalam suatu tempat penyimpanan secara terstruktur agar memudahkan dalam mengakses data yang digunakan. Yang kedua, 3.1.5.1 Pengertian database. Data adalah bahan mentah bagi komputer yang dapat berupa angka maupun gambar. Yang C. Pengertian SAM
adalah perangkat lunak bebas yang mendukung banyak sistem operasi, merupakan komplikasi dari beberapa program. 3.1.5.2 Normalisasi, yaitu suatu teknik dengan pendekatan Buckingham yang digunakan untuk membantu mengidentifikasi hubungan, dimulai dari menguji hubungan, yaitu fungsional dapat dependensian antara atribut. Alat bantu perancangan sistem. Adapun alat bantu tersebut sebagai berikut. Yang pertama, aliran sistem informasi merupakan alat yang digunakan dalam perancangan yang mana berguna untuk menunjukkan urutan dari prosedur-prosedur yang ada pada sistem. Yang kedua, konteks diagram, yaitu gambaran umum tentang suatu sistem yang terdapat di dalam suatu organisasi yang memperlihatkan batasan sistem. Adanya interaksi antara eksternal entity dengan suatu sistem dan informasi secara umum mengalir di antara entity dan sistem. Yang ketiga, data flow diagram, yaitu gambaran sistem secara logika. Gambaran ini tidak tergantung pada perangkat keras, perangkat lunak, dan struktur data. Yang keempat, ERD, yaitu bagian yang menunjukkan hubungan antara entiti yang ada dalam sistem. Yang ketiga, flowchart, yaitu penggambaran secara fisik dari langkah-langkah dan urutan-urutan prosedur dari suatu flow program. Yang kedua, 3.2 konseptual, yaitu merupakan kerangka berpikir dalam melakukan penyusun. Kerangka konseptual merupakan kerangka berpikir dalam melakukan penyusunan tugas akhir semester mata kuliah metodologi penelitian. Yang terakhir, 5 kesimpulan. Berdasarkan analisa dan penelitian yang saya lakukan pada Tokodur Grafika, sehingga dapat penulis simpulkan bahwa yang pertama, sistem yang dirancang mampu membuat proses pengolahan data transaksi penjualan tersimpan secara terstruktur. Yang kedua, sistem informasi penjualan alat tulis dapat membantu mengolah data dan pencarian data baik dari segi waktu maupun data ketepatan hasil laporan.